Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Afrima Sofia Melani, perwakilan dari SMA Negeri 5 Payakumbuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan serta ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang mengukur sama panjang dan menimbang sama berat, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bung Hatta bukan sosok biasa. Saudara-saudara sekalian, Muhammad Attar atau yang lebih kita kenal sebagai Bung Hatta merupakan sosok yang sangat banyak mengukir sejarah di tanah air kita. Beliau adalah proklamator Republik Indonesia, Bapak Koperasi Indonesia, Wakil Presiden pertama Indonesia, negarawan, pahlawan, diplomat, serta ekonom. Selain banyaknya gelar kedaulatan yang beliau sandang, beliau juga memiliki hal yang sangat membanggakan, yaitu sikap jujur dan gigih yang dipegang teguh oleh beliau. Dari beberapa buku yang pernah saya baca, beliau pernah mengatakan, kurang lebih kutipannya seperti ini. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dikurangi dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Beliau benar-benar menghargai kejujuran. Bahkan baginya sikap tidak jujur jauh lebih sulit diperbaiki daripada kurang cerdas. Selama beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, beliau sangat jujur. Beliau juga menjadi pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan selalu mengutamakan rakyat. Tak pernah terbersit di hatinya untuk sewenang-wenang. Beliau memanglah pemimpin yang jujur dan amanah. Tak hanya itu, banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu bahwa Bung Hatta adalah salah satu investor Indonesia. Semua berawal ketika beliau meminta Menteri Keuangan saat itu agar tidak menarik utang luar negeri untuk membiayai kebutuhan Indonesia. Bung Hatta tak ingin Indonesia menarik utang luar negeri dan memilih menerbitkan obligasi dalam negeri, sehingga pembeli surat utang negara adalah investor asal Indonesia. Pemuda-pemudi bangsa Indonesia, selain perilaku jujur dan amanah, ada hal lain yang dapat kita petik dari kisah hidup Bung Hatta, yaitu kegigihannya dalam berusaha. Bung Hatta sebagai pejuang kemerdekaan selalu berusaha agar Indonesia dapat merasakan kemerdekaan secepat mungkin. Dengan keahlian ilmu dan pengetahuannya untuk menulis, beliau gigih menulis berbagai jenis tulisan dengan harapan dapat membangkitkan semangat juang pada tiap-tiap pemuda dan pejuang kemerdekaan yang membacanya. Dalam tulisan-tulisannya, Hatta selalu menyemangati rakyat untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Kok sifat elok kita caliakan, kok sifat buruk kita campakkan. Dewan juri yang saya hormati, sejujurnya sangat banyak hal yang dapat kita petik dari kisah hidup Bung Hatta, karena beliau memanglah sosok yang berbudi pekerti luhur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku jujur jauh lebih utama dari kecerdasan yang kita miliki. Dan kegigihan dalam berusaha merupakan pintu gerbang menuju kesuksesan. Hal itu sudah dibuktikan dengan keberhasilan Bung Hatta selama ia hidup. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Hadirin yang terhormat, selamat siang, dan izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato tentang keteladanan Bung Hatta. Semoga dengan pidato yang saya sampaikan ini kita dapat mengambil contoh dan menjadikan Bung Hatta sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh nasionalisme yang sangat penting perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia dan mendapatkan julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sikap dan perilaku Bung Hatta bisa menjadi suri tauladan bagi rakyat Indonesia, sehingga kehidupan di Indonesia menjadi aman dan tentram. Dari sejarah Bung Hatta, kita dapat mengambil beberapa suri tauladan seperti: pertama, Bung Hatta memiliki prinsip yang tegas untuk membuat dirinya sama kata dengan perbuatan. Beliau tidak pernah mengubah niat atau janji yang pernah disampaikan. Bagi para pemimpin bangsa, menepati janji kepada rakyat adalah suatu keharusan agar perilaku anggun dan mulia. Pemimpin wajib menghormati rakyat sebelum rakyat menghormati si pemimpin itu. Bung Hatta sangat menghormati kedaulatan rakyat. Bahkan istilah kedaulatan rakyat itulah Bung Hatta lah yang menciptakannya. Bung Hatta yang memberi nama majalah perjuangan Daulat Rakyat yang terbit dari tahun 1931 sampai 1934. Penerbitan Daulat Rakyat terhenti sewaktu Bung Hatta dibuang ke Boven Digowo. Kedua, kita mengenal Bung Hatta yang mengartikan kemerdekaan Indonesia sebagai kemandirian dan keberdaulatan. Juga di dalam ekonomi, Bung Hatta telah mengutamakan kemandirian dalam arti tidak mau tergantung kepada kekuatan orang asing. Oleh karena itu, Bung Hatta mengutamakan memupuk tabungan dalam negeri, bahkan saya yakin Bung Hatta bisa memperoleh pinjaman dari luar negeri. Namun, beliau lebih memilih untuk meminjam dan membiayai belanja negara dengan meminjam kepada saudagar-saudagar kita sendiri. Ketiga, Bung Hatta memuliakan rakyat. Bagi Bung Hatta, tahta adalah untuk rakyat. Ketika sepulang Bung Hatta dari negeri Belanda, Bung Hatta ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok. Dia sempat menulis buku yang berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme Indonesia. Beliau anti persaingan bebas, karena persaingan bebas ini akan membesar mana yang kuat dan menghancurkan mana yang lemah. Oleh karena itulah, Bung Hatta bersikap a priori menolak kapitalisme dengan persaingan bebas bawaannya. Baiklah hadirin yang terhormat, dari pidato yang saya sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Bung Hatta memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, saling peduli, mandiri dan bertanggung jawab, serta mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Baiklah hadirin yang berbahagia, sekian pidato yang bisa saya sampaikan tentang keteladanan Bung Hatta ini. Semoga dengan pidato ini rasa nasionalisme di dalam diri kita masing-masing dapat menjadi lebih tinggi dan mencintai negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati keteladanan Bung Hatta. Dalam hal ini saya mengambil judul Bung Hatta dan buku. Muhammad Hatta, atau yang lebih akrab disapa Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah salah satu tokoh proklamator bersama Bung Karno. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Satu hari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau resmi dilantik menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Beliau juga pendiri Operasi Indonesia, yang dimana hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia sampai sekarang. Bung Hatta, sifat dan perilaku Bung Hatta selaras antara perkataan dengan perbuatannya. Bung Hatta terkenal akan keteladanannya berbangsa, bernegara, beribadah, berorganisasi, beretika, etiket, disiplin, tertib, konsekuen, dan yang paling menarik hari ini sifat kecintaannya terhadap buku. Tiada hari tanpa buku. Kalimat itulah yang menggambarkan sosok Bung Hatta. Sifat inilah yang wajib kita contoh, wajib kita teladani dari sosok Bung Hatta. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia, bahkan seluruh pelajar Indonesia harus membudayakan membaca buku. Namun sayang hadirin, hal ini tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurut data UNESCO pada tahun 2012, minat baca anak Indonesia hanya 0,01%, yang artinya hanya ada 1 di antara 1.000 orang yang memiliki minat baca yang serius. Dikutip dari Kompas.com, rata-rata orang Indonesia hanya membaca 3-4 kali buku dalam setiap minggu, dengan durasi membaca rata-rata 30-59 menit. Sedangkan jumlah buku yang ditamatkan dalam setiap tahunnya hanya 5-9 buku. Hal ini diambil dari penelitian Perpustakaan Nasional. Data yang diambil dari IKP lebih mencengangkan lagi hadirin. Rata-rata orang Indonesia hanya membeli 2 buku setiap tahunnya. Coba bayangkan betapa sedikitnya jumlah itu. Ironisnya, meski minat baca buku yang rendah, tapi data web sosial per Januari 2017 mengungkapkan rata-rata orang Indonesia bisa menatap layar gadget mereka lebih kurang 9 jam setiap harinya. Hal yang paling menakjubkan hari ini, kota Jakarta tercatat paling cerewet menuangkan unek-uneknya di media Twitter. Lebih dari 10 juta tweet setiap harinya. Jadi jangan heran jika Indonesia menjadi sasaran tempur informasi provokasi, hoax dan fitnah. Kecepatan like dan share bahkan lebih kecepatan otaknya. Padahal informasinya belum tentu benar, provokasi dan memecah belah NKRI. Lewat gadget, memang banyak informasi dan fakta yang beredar, namun sayangnya informasi yang mereka terima belum tentu dari akun-akun yang dapat dipercaya, melainkan informasi yang lebih mengutamakan opini bukan fakta. Namun mereka lebih mempercayai penyebaran akun-akun hoax itu. Serbuan media hiburan, televisi, komputer, orang-orang yang condong menikmati hiburan daripada membaca buku. Mereka dirundung dengan kata buku. Mereka dirundung dengan kata buku-buku, dan mereka malu menyandang gelar itu. Banyak orang mengatakan buku adalah jendela dunia. Mengapa demikian? Karena dengan membaca buku akan membuka wawasan yang akan sangat dapat membantu menghargai karya hasil orang lain. Namun sayangnya
jiwa anak pemuda zaman sekarang ini. Tentu saja, ketersediaan buku berkualitas akan mendorong minat baca generasi pemuda milenial yang hobi membaca menjadi sebuah kebutuhan. Teknologi informasi boleh bergerak beranak pinak mengerogoti buku-buku di muka bumi ini. Namun, minat baca anak Indonesia jangan sampai musnah. Untuk itu, marilah kita tanamkan budaya membaca. Kita memiliki banyak tokoh untuk kita contoh. Kita memiliki Bung Hatta yang hobi membaca buku. Kita juga orang Minang sama seperti beliau. Jika beliau bisa, kenapa kita tidak mencoba menjadi seperti beliau? Untuk itu, mulai detik ini kita harus buktikan pada dunia kita juga memiliki minat baca yang tinggi sama seperti Bung Hatta. Ada satu kalimat yang membuat saya semakin menarik akan sosok Bung Hatta, yaitu kalimat "Saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka". Bung Hatta adalah sosok yang tidak bukan lagi jiwa nasionalisnya. Tepat 3 bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, beliau resmi melamar Ibu Rahmi dengan sebuah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Lagi-lagi hadirin, buku yang menjadi ciri khas seorang Bung Hatta. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus mencari semua sumber dari buku. Teknologi memang berkembang semakin pesat, tapi jangan pernah dilupakan. Semua itu berasal dari buku yang isinya kita kembangkan. Pemikiran tanpa dituangkan ke dalam tulisan adalah hal yang sia-sia. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita curahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan lomba ini tanpa ada halangan apapun. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat seluruh panitia penyelenggara lomba, serta seluruh generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lahirlah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dari pasangan Bapak Muhammad Jamil dan Ibu Siti Soleha. Dari kecil, Muhammad Hatta memiliki akhlak dan moral yang sangat baik. Ia juga dikenal dengan orang yang sangat tepat waktu dan sangat menjaga ibadahnya. Sosok seperti inilah yang sangat jarang ditemukan pada remaja saat sekarang ini. Karena akhlaknya yang sangat baik, ia terpilih menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Dalam melaksanakan tugasnya, ia tidak pernah lalai dalam menjaga waktu. Baginya, membuang waktu sama saja dengan membuang kesempatan untuk berproduksi. Hatta memiliki pemikiran yang sangat mendalam untuk mencari solusi dari suatu masalah. Baginya, mencari solusi dari suatu masalah tersebut harus memiliki pertimbangan yang sangat matang. Melihat dari perjuangan, akhlak, moral dan tingkah laku dari Muhammad Hatta, bisa kita jadikan sebagai suri tauladan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Meskipun telah tiada, akan tetapi jasa, pemikiran, pengorbanan dan perjuangannya akan dijadikan inspirasi oleh putra-putri Indonesia.
Insinyur Soekarno pernah berkata, janganlah melihat masa depan dengan mata yang buta, tetapi masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa-jasa perjuangan beliau, sudah sepatutnya kita sebagai generasi emas bangsa ini menghargai dan melanjutkan cita-cita perjuangannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke masa yang akan datang. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga membangkitkan jiwa perjuangan kepada diri kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia lebih baik lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya muliakan, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menjadi Pemimpin Berkarakter ala Bung Hatta. Sebagai seorang manusia, sudah menjadi qadarullah bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Hadirin yang saya hormati, manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin, baik dalam artian memimpin masyarakat luas, keluarga, atau sebagai pemimpin bagi diri sendiri. Hakikat seorang pemimpin adalah seorang yang mengetahui, menunjukkan, serta berjalan pada satu arah yang benar. Seseorang yang hanya dapat menunjukkan, membimbing, tetapi tidak ikut berjalan, tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Pemimpin sejati harus siap melangkah menuju arah yang berisiko bersama dengan orang yang dipimpinnya. Bukan sekadar menunjuk atau menyuruh tanpa menunjukkan keteladanan seorang pemimpin. Menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Karena seorang pemimpin memiliki beban yang sangat berat yang harus dipikulnya, sehingga diperlukan karakter yang baik dan bijak dalam hal kepemimpinan. Kita sebagai pemuda harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter di masa depan. Membiasakan diri untuk berperilaku jujur, disiplin, tegas, dan berwibawa. Hadirin yang saya hormati, untuk mewujudkan karakter kepemimpinan yang baik, selain bisa kita dapatkan dalam hal membiasakan diri seperti mengikuti organisasi di sekolah atau di masyarakat, juga bisa kita dapatkan dengan cara membaca atau mempelajari kisah-kisah pemimpin di masa lalu. Karena sesungguhnya kisah masa lalu merupakan pelajaran berharga yang harus kita miliki untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Banyak sekali pemimpin yang tidak mau mengambil iktibar sejarah terjatuh dalam masalah yang sama berulang kali, sehingga berakhir kepada kehancuran dirinya sendiri atau bahkan kehancuran orang yang dipimpinnya. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu pemimpin yang bisa kita teladani karakter kepemimpinannya adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, atau lebih kita kenal dengan panggilan Bung Hatta ini, merupakan seorang pemimpin yang berkarakter, pemikir ulung, serta ekonom negara. Sehingga beliau dinobatkan menjadi Bapak Koperasi Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa sistem koperasi yang dibuatnya berperan penting bagi kemajuan ekonomi negara.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja karakter kepemimpinan Bung Hatta yang bisa kita teladani? Yang pertama, jujur. Bung Hatta pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, tetapi tidak jujur itu sulit diperbaiki. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bung Hatta tersebut. Karena orang yang suka berbohong akan sulit bagi dirinya untuk menghilangkan sifat buruk ini. Seseorang yang berbohong akan berusaha untuk menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Sosok Bung Hatta sangat memegang teguh prinsip kejujuran. Terbukti selama kepemimpinannya, beliau tidak pernah melakukan penyelewengan kekuasaan. Yang ada, beliau berusaha untuk membantu perbaikan kehidupan bangsa. Bahkan, beliau merupakan arsitek dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-33 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua, cinta akan ilmu. Ilmu merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Kunci mendapatkan ilmu, salah satunya adalah dengan cara membaca buku. Bung Hatta mengungkapkan rasa cintanya terhadap ilmu dengan berkata, aku rela dipenjara bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Selain membaca buku, Bung Hatta juga dikenal gemar menulis, sehingga banyak tulisannya yang diabadikan menjadi sebuah buku, dan sekarang bisa kita jumpai di perpustakaan Bukit Tinggi. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi persatuan. Pada saat Pancasila selesai dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945, sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta, sang pemikir ulung, melihat adanya bibit-bibit perpecahan jika sila pertama dibiarkan seperti itu. Walaupun pada dasarnya rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi Bung Hatta yang memikirkan persatuan dan kesatuan mengusulkan pada sidang PPKI untuk mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, inilah 3 karakter kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Muhammad Hatta, sang proklamator bangsa. Beliau tidak hanya memerintah, tetapi juga melaksanakan. Beliau tidak hanya menunjukkan, tetapi juga memberi contoh. Beliaulah pemimpin yang selama ini kita idam-idamkan. Semoga kita sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dapat mencontoh karakter kepemimpinan Bung Hatta, sehingga terciptalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik serta diliputi oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berjumpa walau tak bertatap muka dalam rangka lomba pidato keteladanan Bung Hatta. Selawat bersampulkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan atas kehadirat Nabi Muhammad SAW yang dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta wakil, yang terhormat Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, serta generasi muda penerus bangsa. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna untuk menenangkan pikiran dan penetapan hati. Indonesia merupakan negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke dengan banyaknya pulau-pulau yang berjejer. Indonesia memiliki berjuta keunikan, masyarakatnya memiliki banyak perbedaan, namun Indonesia tetap satu jua dalam atas nama Indonesia. Negara Indonesia lahir tidak terlepas dari peran penting para pahlawan pendirinya. Salah satunya ialah Muhammad Hatta. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Pendiri Indonesia, Bapak Proklamator Indonesia, dan juga Bapak Koperasi Indonesia.
Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Insinyur Soekarno dan tokoh intelektual lainnya, mereka berupaya mewujudkan lahirnya Indonesia merdeka. Bung Hatta panggilannya, Muhammad Attar nama lahirnya, Dr. Randus Muhammad Hatta nama lengkapnya. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dari pasangan Muhammad Jamil dan ibunya Siti Soleha. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Batu Hampar, Sumatera Barat, dan ibunya merupakan seorang dari kalangan pedagang. Muhammad Hatta memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal. Salah satunya ialah dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini didapuk sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Namun, pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta dipanggil ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sikap dari beliau yang patut kita teladani. Di antaranya yang pertama adalah kesetiaan dan juga pengabdian. Kecintaannya terhadap Indonesia dapat kita lihat dari ikrar janjinya, yakni dia tidak akan pernah menikah sebelum Indonesia merdeka. Yang kedua, kejujuran. Ia seseorang yang tidak pernah mau, bahkan anti terhadap yang bukan miliknya, apalagi memakan hak rakyatnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa, mari teladani, mari bangkit menjadi warga negara yang cinta akan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka dengan sesungguhnya merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Pencurah Sayang, yang telah menciptakan langit tanpa bertiang, bumi sebagai hamparan, dan telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kota Mekah, intan berlian kota Mekah, belahan jantung Abdullah, buah hati Siti Aminah, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah mempertaruhkan nyawanya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Saya, Yose Sepmil Firma, utusan dari SMK Negeri 2 Payakumbuh. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati, Panitia Penyelenggara Lomba Pidato dan Menulis Keteladanan Bung Hatta. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan kecerdasan dan keteladanan Muhammad Hatta. Dr. Randus Muhammad Hatta adalah seorang tokoh yang dikenal dengan sikap hidup santun, hemat, sederhana, dan jujur. Ia lahir di Kampung Aur, Tanjung Karang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia mempunyai kecerdasan spiritual dan intelektual yang memadai. Bukan hanya itu, ia bisa meramalkan masa depan Indonesia dan mengingat hal-hal kecil hingga jam dan menit. Setiap pemikirannya selalu ia bukukan. Sudah lebih dari 40 buah buku karangan Hatta yang dibukukan. Pemikiran-pemikirannya lebih banyak dikemukakan melalui tulisan dan pidato. Indonesia sangat beruntung memiliki seorang Bung Hatta. Di balik kesederhanaannya, ia mempunyai pemikiran yang melampaui anak-anak muda pada zamannya.
Ia memang bukan anak muda terasing. Lompatan-lompatan pemikirannya berjalan sesuai dengan perkembangan hidupnya. Dari anak muda Minangkabau, Bung Hatta pindah ke Jakarta. Ia mendapatkan lingkungan internasional pada usia 22 tahun. Lingkungan inilah yang kemudian membentuk karakter Hatta mengenai demokrasi politik dan koperasi. Hatta diberi julukan Bapak Koperasi Indonesia. Bukan hanya dalam segi pemikiran, Hatta terkenal dengan kejujurannya. Kisah kejujuran Bung Hatta dianggap sebagai legenda oleh para pejabat. Bung Hatta tidak mau menerima uang saku pejabat karena itu adalah uang rakyat. Ia selalu mengembalikan sisa uang perjalanan dinas ke kas negara. Antara apa yang ia ucapkan dan ia lakukan selaras. Hatta bukan tipe pemimpin yang memperkaya diri dan keluarga. Baginya, kepentingan negara lebih utama. Keteladanan Bung Hatta dapat kita contoh sebagai generasi bangsa. Jangan pernah mengaku sebagai pemuda Indonesia jika tidak mau berjuang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Bakarlah semangat juang layaknya darah yang bergejolak. Kuatkan tekad dan tujuan bagai pohon yang memiliki akar yang kuat. Jadikanlah warna merah sebagai semangatmu, warna putih sebagai tekadmu. Karena merah putih adalah warna bendera kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, penaung segala taufik, pelimpah segala rahmat, yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa hamparan, beserta fasilitas umat manusia di muka bumi ini. Selawat beriringan salam tak bosannya kita hadiahkan kepada parit pagar kota Madinah, intan berlian kota Mekah, buah hati Siti Aminah, belahan jantung Siti Khadijah, yakninya Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersusah payah menegakkan panji-panji kalimatullah La ilaha illallah di persada bumi ini. Saya, Zahara Jannah, perwakilan dari SMK Negeri 2 Payakumbuh. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu Dewan Juri yang bijaksana, yang menimbang samu bare, yang mau samu panjang. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Pidato dan Menulis Keteladanan Bung Hatta. Yang saya hormati, teman-temanku seperjuangan harapan nusa, bangsa, dan agama. Dan saya hormati hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang keteladanan Bung Hatta. Kita tahu bahwasannya Bung Hatta memiliki sifat-sifat yang diteladan. Di antaranya yaitu tentang kemandirian Dr. Andus Haji Muhammad Hatta. Kemandirian adalah sikap mulia yang menyangkut perihal harga diri bangsa, di mana Bung Hatta
mengartikan kemerdekaan Indonesia sebagai kemandirian dan keberdaulatan juga di dalam ekonomi. Dan jangan bergantung pada kekuatan ekonomi asing. Jadi, Bung Hatta berulang kali mengatakan bahwa kemandirian itu memenuhi sendiri kebutuhan dalam negeri. Jadi, titik tolaknya adalah kita jangan mengekspor barang mentah, tetapi ekspor harus hasil barang jadi yang kita olah dulu supaya ada pekerjaan, ada uang, pemasukan, lalu mereka punya daya beli tersendiri. Oleh karena itu, Bung Hatta sering berbicara kemandirian dalam membangun bangsa Indonesia. Bung Hatta menyatakan bahwa dasar perekonomian yang mandiri pada intinya adalah menuju arah membangun masyarakat gotong royong. Alat untuk membangunnya secara teratur ialah koperasi. Kemandirian ekonomi untuk membangun bangsa Indonesia di mana rakyat mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri. Kemandirian ekonomi ini di satu sisi bersifat kekeluargaan, tetapi di sisi lain ada kedisiplinan dalam konteks berbisnis. Pengolahan koperasi pada dasarnya memberikan kesetaraan dalam sebuah masyarakat. Bung Hatta merupakan sosok yang patut diteladani. Sikap, perilaku kehidupan dalam perkataan dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Kemandirian Bung Hatta patut dicontoh oleh anak muda generasi penerus bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang. Begitulah tentang keteladanan, tentang kemandirian Bung Hatta yang patut kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kita, generasi muda harapan bangsa. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam sangat sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.